Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu yang dirahmati Allah. Setiap makhluk hidup pasti akan menemui kematian. Tidak terkecuali manusia pasti akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Setelah manusia meninggal, maka manusia akan berhadapan dengan alam kubur. Di alam kubur tersebut akan ada dua pilihan, apakah mendapat nikmat kubur atau ditimpa azab kubur. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, beliau menerangkan banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang ditimpa dengan azab kubur. Jika kita lihat secara umum, manusia diazab disebabkan karena kelalaian mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seringkali tidak melaksanakan perintahnya dan selalu melanggar larangan. Allah tidak akan menghukum ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan juga meninggalkan larangannya. Barang siapa yang telah membuat Allah marah dan murka, lalu dia tidak sempat bertaubat dan mati di dalam keadaan demikian, maka dia akan mendapatkan azab di alam barzah sesuai dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, azab kubur bagi orang-orang yang kafir terjadi terus-menerus dan tidak akan terputus. Mereka merupakan golongan orang-orang yang akan terus mendapatkan azab sampai datangnya kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan bagi orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di antaranya mereka ada yang diazab terus-menerus, ada juga yang diazab sebentar lalu diangkat lagi. Semua itu bergantung dari dosa mereka serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah sebab seseorang ditimpa azab kubur. Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu diperintahkan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Ghafir ayat 45 sampai 46. Lalu yang kedua, manusia munafik. Orang yang memperlihatkan ibadahnya di hadapan orang lain yang tujuannya ingin dipuji, namun dia selalu bermaksiat ketika tidak ada yang melihatnya. Mereka merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ciri-ciri manusia munafik yang kelak akan ditimpa siksa kubur. Sebagaimana Allah berfirman mengenai munafiknya orang Baduy pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang-orang Baduy yang tinggal di sekelilingmu ada orang-orang munafik, dan juga di antara para penduduk Madinah mereka keterlaluan di dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. Lalu yang ketiga, tidak menjaga diri dari air kencing. Hal yang dianggap sepele, namun ternyata sangat berat hukumannya adalah tidak menjaga diri dari air kencing.
air kencing termasuk najis, maka tubuh, pakaian, atau bagian yang terkena air kencing harus segera dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka dapat menyebabkan sholatnya tidak sah dan menjadi sebab datangnya siksa kubur. Bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencing. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat, dia termasuk ke dalam golongan pembuat dosa besar. Juga termasuk perbuatan yang kurang baik adalah ketika sebagian orang, baik orang tua maupun anak laki-laki atau juga wanita, buang air di pinggir jalan. Jagalah dirimu dari 3 tempat yang membawa laknat. Buang hajat di tempat berkumpulnya air di jalan raya dan di tempat berenang. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang keempat, ghibah dan mengadu domba. Perbuatan yang sering kali dilakukan dan menjadi sebab terkenanya azab kubur adalah ghibah dan mengadu domba. Ghibah adalah engkau menyebutkan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Tatkala Robku memirajkanku, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Lalu mereka mencabik-cabik wajah dan juga dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya atau ghibah dan menjauhkan kehormatan manusia." Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kelima, meratapi jenazah. Berhati-hatilah ketika menghadapi jenazah. Ratapan seorang yang berlebihan akan mengakibatkan mayit ditimpa azab. Sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Mayit akan diazab di kuburannya dengan sebab ratapan atasnya. Namun apabila semasa hidup seseorang telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya, namun mereka tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Demikianlah pertanda siksa kubur sudah menanti manusia jika melakukan hal di atas. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang bisa menjerumuskan ke azab kubur. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.